MotoGP tak diragukan lagi tahun ini meskipun ada yang bilang masih monoton, namun memiliki hal-hal yang menarik. Salah satunya adalah para insinyur Ducati, sang mesin pemenang, kini tersebar di berbagai pabrikan dan mulai memberikan efek. Dan juga ada kabar baik untuk Aprilia yang bisa mendapatkan hak konsesi dalam tanda petik, dan juga katanya ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Rossi menertawakan Marc Marquez saat crash kemarin. Perseteruan masih seru nih kayaknya. Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. MotoGP mengubah peraturan pengujiannya bagi para pembalap yang cedera menyusul usulan awal musim ini dari Aprilia dan Jorge Martin. Perubahannya telah dilakukan, di mana pembalap yang cedera kini diizinkan untuk melakukan pengujian jika mereka memenuhi persyaratan tertentu. Aturan sekarang menyatakan bahwa pembalap utama MotoGP yang absen dari setidaknya 3 event diizinkan untuk melakukan tes sebelum kembali ke akhir pekan balapan. Event yang dimaksud adalah sebuah seri balapan yang diadakan atau event pengujian yang berdurasi lebih dari 1 hari. Jika kita melihat satu seri balapan, hal itu sudah pasti karena dimulai di hari Jumat dan berakhir di hari Minggu. Itu adalah 3 hari, di luar rangkaian untuk media dan lain-lain. Jika sifatnya pengujian resmi yang berdurasi lebih dari 1 hari, maka masuk dalam hitungan. Jadi bisa dibilang, pembalap yang tidak mengikuti lebih dari 3 acara berturut-turut, kini diperbolehkan melakukan 1 tes 1 hari sebelum kembali ke balapan, baik dalam simulasi 3 seri balapan, atau 2 seri balapan dan 1 seri pengujian. Dan uji coba harus dilakukan di sirkuit yang memenuhi syarat bagi pabrikan pembalap berdasarkan status konsesi mereka, atau di sirkuit manapun yang tidak menyelenggarakan balapan MotoGP hingga akhir musim. Dan atau uji coba juga tidak boleh dilakukan kurang dari 8 minggu sebelum acara MotoGP di sirkuit tersebut. Ban yang digunakan pada pengujian akan menjadi bagian dari alokasi tim penguji pabrikan untuk musim itu, dengan maksimal 3 set tersedia untuk pengujian. Juga dengan ketentuan bahwa tes pasca balapan dan hanya 1 hari ditetapkan sebagai bagian dari akhir pekan balapan sebelumnya. Misalnya, tes hari Senin baru-baru ini di Jerez ditetapkan sebagai bagian dari akhir pekan Grand Prix Spanyol. Ini berarti, aturan ini juga menjelaskan bahwa event tes pasca balapan mendatang di Aragon sehari setelah Grand Prix di sana tidak dapat dihitung sebagai event yang dimaksudkan, dan untuk kemudian dapat dihitung sebagai syarat melakukan tambahan tes 1 hari lainnya. Karena berpartisipasi dalam tes pasca balapan secara efektif akan dihitung sebagai partisipasi dalam akhir pekan Grand Prix dan karenanya menjadi ajang MotoGP. Aprilia mendapatkan keinginannya. Perubahan aturan awalnya diusulkan oleh Aprilia Racing dan Jorge Martin saat juara MotoGP saat itu hadir di Grand Prix Amerika pada bulan April. Aprilia Racing dan Martin telah mengusulkan agar peraturan diubah untuk memungkinkan pembalap tetap yang telah absen dari sejumlah acara berturut-turut karena cedera untuk menguji motor MotoGP sebelum kembali ke akhir pekan balapan guna membiasakan diri dengan tuntutan motor MotoGP. Dalam kasus Martin, secara spesifik, tes semacam itu juga akan memungkinkan untuk mengenali secara khusus motor Aprilia RSGP yang dikendarai hanya selama 1 hari penuh di Barcelona pada November lalu. 2 hari setelah memenangi gelar juara 2024 bersama Pramac Ducati. Sebelum pramusimnya dipersingkat pada hari pembukaan tes Sepang di bulan Februari. Martin bisa jadi akan diuntungkan dengan perubahan aturan tersebut setelah mengalami patah tulang rusuk dan pneumotoraks saat kembali ke balapan Grand Prix Qatar. Pembalap Spanyol itu absen di Grand Prix Spanyol dan jika ia absen pada balapan Prancis dan Inggris, dia akan memenuhi syarat untuk menjalani tes 1 hari sebelum balapan. Miguel Oliveira yang absen pada Grand Prix Amerika, Grand Prix Qatar, dan Grand Prix Spanyol kini memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam salah satu tes 1 hari yang baru diperbolehkan bagi pembalap yang cedera. Namun nampaknya itu tidak diambil karena Yamaha masih dalam masa konsesi yang memiliki jumlah tes tak terbatas di sepanjang musim.
Berita kedua, ada Yamaha yang kini katanya berdarah Ducati. Lah, kok bisa? Fabio Quartararo akan mendapat keuntungan dari rahasia langsung dari ruang internal Ducati. Pembalap Yamaha itu bersinar akhir pekan lalu di MotoGP Spanyol, meraih posisi terdepan dan kemudian finish podium di Grand Prix. Ini merupakan akhir pekan yang sangat bersejarah bagi Yamaha yang telah berjuang keras sejak Quartararo meraih gelar MotoGP 2021. Sejak saat itu, Ducati mendominasi olahraga ini. Tetapi, akuisisi Max Bartolini oleh Yamaha dari rival mereka di Italia untuk menjadi direktur teknis baru mereka secara luas digembar-gemborkan sebagai titik balik. Reaksi Bartolini terhadap perjalanan brilian Quartararo terlihat di Jerez. Quartararo mendapatkan tekanan, dia unggul 2 detik atas Pecco Bagnaia. Tetapi, dia tidak gentar sama sekali, kata Michael Laverty dari TNT Sport. Saya melihat momen yang menarik. Sterlacini keluar dari garasi Ducati dan KTM. Dia membelot ke Aprilia, dan Max Bartolini membelot ke Yamaha. Mereka menikmati momen itu, dan kini mereka berpelukan. Rahasia-rahasia dari Ducati telah sampai ke Yamaha, dan secara bertahap akan sampai ke Aprilia. Pertandingan yang sesungguhnya kini dimulai. Senang sekali melihat Yamaha mampu bertarung. Masih banyak lagi yang akan datang. Aprilia dapat mengikuti jejak Yamaha dan menjadi penerima manfaat dari cara Ducati. Direktur teknis mereka, Sterlacini, juga merupakan veteran Ducati yang sebelumnya bekerja sebentar di KTM. Perbaikan yang dapat dilakukan akan menjadi musik di telinga Jorge Martin, juara MotoGP yang cedera, namun menjadi bintang rekrutan Aprilia tahun ini. Quartararo banyak dipuji atas podium yang luar biasa yang diraihnya di Jerez, setelah bertarung melawan Bagnaia dan Marc Marquez di tahap awal. Dia bahkan mendapatkan pujian langsung dari Bagnaia yang mengakui Yamaha lebih lambat dari Ducatinya. Akhir pekan berikutnya di Le Mans, Quartararo akan membawa peningkatan yang menarik kembali ke aksi MotoGP di negara asalnya. Meskipun mesin V4 sedang dikembangkan di belakang layar, Yamaha menggunakan pengujian terbaru untuk memperbaharui mesin inline 4-nya yang sudah ada. Quartararo telah memperingatkan para rivalnya bahwa mesinnya lebih bertenaga daripada mesin yang dia gunakan untuk melaju ke podium 2 di Jerez. Apa yang membuat perbedaan? Pembalapnya, kata Neil Hudson setelah MotoGP Spanyol. Pembalap Yamaha berikutnya berada di 19,5 detik di belakangnya. Fabio Quartararo itu adalah pengendara yang mengendarai dengan batas maksimal. Jadi, setidaknya di seri-seri Eropa atau sirkuit dengan karakter yang lurusan tak terlalu panjang, seperti halnya Mandalika, kemungkinan Yamaha kini akan mampu bertarung dengan Ducati. KTM juga tampaknya memiliki angle yang sama, bahwa di sirkuit-sirkuit tertentu, dia juga mengalami peningkatan layaknya Yamaha. So pastinya, masih banyak yang akan datang pertarungan-pertarungan dari Yamaha dan KTM, dan diharapkan Aprilia akan segera bergabung. Di mana dengan karakter yang berbeda, Honda lebih bisa memberikan perlawanan kepada Ducati. Meski kini, Ducati masih nampak paling superior. Dan berita ketiga, ada berita panas nih. Di media, dikatakan bahwa perseteruan Rossi dan Marquez ternyata masih panas. Setelah mereka saling menunjukkan gestur yang sangat akrab dalam tanda petik, dan kini mulai terkonfirmasi lewat video-video yang beredar. Sebuah video viral membuka kembali luka antara Valentino Rossi dan Marc Marquez yang membuat pembalap Italia itu dicemooh oleh penonton. Ketegangan antara Rossi dan Marquez masih jauh dari kata selesai. Jauh dari mereda seiring berjalannya waktu. Peristiwa Grand Prix Jerez terakhir sekali lagi telah memicu konflik yang telah terjadi selama hampir 1 dekade. Kali ini, sebuah video viral di media sosial telah kembali menyulut kontroversi atas reaksi pembalap Italia itu terhadap kecelakaan pembalap Cervera itu. Sebuah sikap yang tidak luput dari perhatian yang telah memicu gelombang komentar, kritik, dan analisis dari semua pihak. Pada putaran ketiga balapan hari Minggu, Marc Marquez mengalami kecelakaan yang memangkas peluangnya untuk menang. Beberapa menit kemudian, sebuah video yang diambil dari area servis lintasan menunjukkan bahwa Rossi menyaksikan aksi tersebut bersama anggota timnya. Tepat pada saat kecelakaan itu terjadi, dia terlihat bereaksi dengan gerakan yang ditafsirkan oleh banyak orang sebagai perayaan atau sukacita, namun seperti kegembiraan yang ditahan. Pada hari Sabtu, Valentino Rossi sudah dicemooh selama sprint oleh para penggemar di zona Nito Peluhui yang legendaris. Daerah kantong pendukung Rossi dulunya, yang dalam beberapa tahun terakhir telah beralih ke wilayah Marc Marquez. Pada hari Minggu, setelah apa yang terjadi, juara dunia 9 kali itu menghindari untuk kembali ke area tersebut. Sementara Dani Pedrosa, yang dari Spanyol, mendapat tepuk tangan ketika dia lewat.
Ketegangan ini bukanlah hal baru. Bentrokan antara kedua pembalap ini bermula pada akhir musim 2015 yang kontroversial ketika Rossi menuduh Marc Marquez mencampuri perebutan gelarnya dengan Jorge Lorenzo. Sejak saat itu, pria Italia itu mempertahankan sikap yang jauh, kritis, dan tak kenal kompromi terhadap pembalap Katalan itu, meskipun telah pensiun dari kejuaraan dunia. Reaksinya dari video itu tidak lama kemudian tiba. Di satu sisi, beberapa penggemar menilai sikap pria Italia itu tidak pantas atau tidak sportif, terutama mengingat perannya saat ini sebagai pemilik tim Ducati, merek yang sama dengan yang diikuti oleh Marc Marquez di tim resmi. Bagi mereka, merayakan atau menunjukkan kepuasan setelah suatu insiden balap, terutama kecelakaan, tidak sesuai dengan sosok yang diwakili Rossi. Namun, yang lain meremehkan gerakan itu dan menganggap itu biasa saja. Beberapa penggemar berpendapat bahwa interpretasi video tersebut bersikap subjektif dan Valentino tidak terlihat melakukan tindakan eksplisit apapun yang dapat dianggap sebagai ejekan atau perayaan. Mereka berpendapat bahwa dalam situasi tegang seperti terjatuh secara tak terduga, reaksi spontan dapat dengan mudah disalahartikan di luar konteks. Terlebih, kita tidak benar-benar mendengar apa yang dikatakan. Dan pastinya, banyak orang yang jauh lebih berlebihan ketika ada musuh perseteruannya crash atau mengalami kesialan. Tak hanya di MotoGP, Anda bisa melihat penonton sepak bola. Bagaimana mereka saling ejek satu sama lain jika terjadi derby, dan itu biasa saja, tak usah berlebihan. Video dan kejadian setelahnya hanya berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun keduanya tidak lagi bersaing di lintasan, persaingan Rossi dan Marc Marquez tetap hidup di banyak bagian di pedok di tribun di kejuaraan dunia. Tapi mungkin memang itulah yang juga diinginkan oleh MotoGP dari segi pertunjukan. Nah, kalau menurut para pendukung nih, gimana melihat video ini? Biasa atau tidak? Coba komen.